Konnichiwa. Halo semua, balik lagi sama aku Ami di channel Loli Meindo. Dozo yoroshiku ne, pyong. Menjadi lemah memang sangat menyebalkan bukan? Kadang dibully, dipermainkan, diremehkan atau bahkan dimusuhi dan dijauhi sama banyak orang. Akan tetapi lemah bukan berarti tidak berguna loh. Contohnya karakter utama anime yang mau aku list berikut ini, dimana karakter utamanya lemah dari lahir, tapi dia berusaha untuk menjadi kuat. Daripada kelamaan, mending kita masuk aja ke list pertamanya yuk. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe ya. Nyalain lonceng notifikasinya juga, agar kalian dapat notifikasi video terbaru dari channel ini. Oni-chan, jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya ya. Haito Genso no Kurimuga. Anime ini bercerita tentang seorang pemuda bernama Haruhiro yang tiba-tiba saja terbangun di tempat yang tidak ia ketahui. Haruhiro terbangun dalam kondisi hilang ingatan. Ia tidak tahu di mana dia sekarang dan dari mana dia berasal. Bahkan yang ia ingat hanyalah namanya. Haruhiro tidak sendiri dalam kondisi tersebut. Terdapat beberapa pria dan wanita yang juga bernasib sama sepertinya, yaitu tidak ingat apapun selain namanya. Mereka ternyata berada di sebuah dunia di mana cara kerja dunia tersebut seperti game MMORPG. Haruhiro harus membentuk sebuah kelompok untuk melawan goblin dan monster sebagai cara untuk mencari uang dan bertahan hidup. Disinilah perjuangan Haruhiro dan teman-temannya dimulai. Anime ini menurutku best banget dan cerita Zero to Hero-nya kerasa banget. Jadi kalian wajib nonton animenya. Shijo Sakyo no Deshi Kenichi. Anime ini bercerita tentang seorang pemuda siswa SMA kelas 1 yang bernama Shirahama Kenichi. Kenichi dari SMP selalu dipanggil kaki lemah, hanya karena dia orang yang lemah. Kenichi dari dulu tertarik dengan dunia bela diri, tapi dia sangat lemah dan akhirnya dia hanya membaca buku bela diri saja. Cerita anime ini berfokus pada Kenichi yang bertemu dengan seorang gadis bernama Miu. Disinilah perubahan hidup Kenichi, mulai dari Kenichi yang ditantang oleh kakak kelasnya untuk bertarung, hingga berlatih di Ryozanpaku. Ryozanpaku merupakan dojo misterius yang anggotanya merupakan master bela diri dari berbagai macam seni bela diri. Dengan pengalaman buku yang ia baca, Kenichi mungkin bakalan mudah untuk belajar bela diri. Kalian kalau penasaran, tonton aja animenya ya. Yowamushi Pedaru. Anime ini bercerita tentang Sakamichi Onoda yang merupakan seorang otaku yang baru saja masuk SMA. Onoda merupakan seorang otaku yang ingin bergabung dengan klub anime. Karena kekurangan anggota klub ini dibubarkan oleh sekolah. Maka dari itu diharuskan setidaknya menemukan 4 orang yang mau bergabung agar klub anime di sekolahnya dapat dibentuk kembali. Kisahnya dimulai ketika ia bertemu dengan seseorang bernama Imaizumi Shunsuke, seorang pengendara sepeda yang bertekad menggunakan tanjakan curam sekolah untuk latihan. Ia terkejut melihat kemampuan Onoda yang mendaki bukit dengan sejenis sepeda ala-ala punya emak-emak kalau lagi ke pasar gitu. Imaizumi menantangnya untuk berlomba dengan tawaran bergabung dengan klub anime jika Onoda menang. Disinilah cerita anime ini dimulai. Kimetsu no Yaiba. Anime ini ceritanya cukup serius, penuh drama, action yang keren dan grafis yang keren banget. Kalau kalian tipe orang yang gak suka anime ecchi, anime penuh loli, atau komedi yang gak jelas dan sukanya anime yang serius penuh drama, aku saranin untuk nonton anime ini aja. Anime ini juga bertema demons dan unsur fantasi di anime ini cukup kental dengan tema zaman kuno di Jepang yang penuh dengan samurai dan semacamnya. Anime ini berkisah tentang Tanjiro, anak muda yang harus menjadi tulang punggung keluarga setelah kematian sang ayah. Tapi suatu hari
keluarganya dibantai dan menyisakan satu saudara perempuannya bernama Nezuko. Tapi Nezuko telah menjadi iblis. Mulai dari sinilah Tanjiro bertekad menjadi kuat untuk membasmi semua iblis dan berusaha mengubah Nezuko menjadi manusia kembali. Ceritanya cukup simpel, yakni perang antara iblis dan manusia. Kalau kalian penasaran, tonton aja ya animenya. Boku no Hero Academia. Anime ini menceritakan dunia di mana hampir semua orang memiliki kemampuan khusus yang disebut quirk, dan kemampuan khusus itu sudah dianggap normal di dunia tersebut. Cerita berpusat pada Izuku Midoriya, seorang anak SMP biasa yang tidak memiliki quirk sama sekali. Meski begitu, ia tetap bermimpi untuk menjadi pahlawan suatu hari nanti. Namun dalam perjalanannya, ia banyak melewati rintangan dan dibully oleh teman-temannya yang memiliki quirk, terutama oleh Katsuki Bakugo, teman masa kecilnya yang mempunyai quirk dan berbakat. Karena tekad dan keberaniannya, Izuku bertemu dengan Orumaito. Dia adalah pahlawan kelas atas peringkat 1 yang sangat terkenal. Di situ, Izuku dilatih dan diberikan kekuatan One for All yang super overpower banget. Disinilah anime ini dimulai, di mana Izuku memasuki akademi hero ternama di Jepang. Hajime no Ippo. Buat kalian yang suka anime action tinju, mungkin anime ini cocok banget buat kalian tonton. Ditambah dengan karakter utama yang tadinya lemah banget menjadi orang yang kuat bahkan ditakuti. Cerita anime ini diawali ketika Ippo, seorang murid sekolah menengah yang sering dijahili oleh berandalan tanpa bisa melawan. Suatu hari ketika ia diganggu oleh berandalan, Ippo ditolong oleh seorang petinju profesional bernama Takamura. Dia berhasil membuat para berandalan itu kabur setelah mencopot semua kancing mereka dalam beberapa saat. Ippo yang kagum dengan Takamura langsung bertekad ingin menjadi petinju seperti dirinya. Esoknya Ippo dibawa ke bawah pohon dan diajari. Simpelnya sih anime ini bercerita tentang seorang anak lemah yang gak bisa ngapa-ngapain terus jadi seorang petinju yang hebat. Danmachi. Anime ini berlatar di dunia di mana kebanyakan orang hidup sebagai seorang petualang. Bercerita tentang pemuda bernama Berukureng yang merupakan satu-satunya anggota Hesti Familia bersama dewinya yang bernama Hestia. Suatu hari Beru sedang berada di dalam dungeon, namun tiba-tiba saja datang seekor Minotaur menyerangnya dan hampir membuatnya terbunuh. Namun datang seorang petualang lain bernama Aizu Farenstein. Sejak kejadian tersebut, Beru terpesona dengan Aizu dan ingin suatu saat dapat berpetualang bersamanya. Tapi itu mungkin hal yang sangat sulit karena Aizu yang dijuluki sebagai petualang terkuat. Namun Beru tidak menyerah dan terus melatih dirinya agar dapat menjadi kuat untuk berdiri sejajar di samping Aizu serta melindungi orang yang ia cintai. Tentu saja ia dibantu oleh Dewi Hestia dan teman-temannya. Disinilah perjuangan dan perjalanan Beru dimulai. Anime ini keren banget. Kalian wajib banget ya nonton anime ini. Guilty Crown. Tahun 2039 merupakan tahun yang sangat kelam bagi Jepang sebab muncul virus misterius melanda Jepang dan membuat kehancuran. Karena peristiwa itu, kini Jepang telah dikendalikan oleh sebuah organisasi multinasional bernama GHQ dan kejadian itu disebut dengan Lost Christmas. Anime ini bercerita tentang seorang siswa biasa bernama Omashu yang secara kebetulan bertemu dengan penyanyi kesukaannya bernama Yuzuriha Inori. Inori adalah artis yang terkenal di internet yang lagu-lagunya sering Shu dengarkan. Ternyata Inori merupakan anggota dari sebuah organisasi bernama Undertakers. Undertakers adalah sebuah organisasi yang bertujuan untuk membebaskan Jepang dari GHQ dan berperang melawan mereka. Karena pertemuannya dengan Inori, Shu sekarang mendapatkan kekuatan King Mark dan terpaksa bergabung bersama mereka serta berperang melawan GHQ. Dororo.
Dahulu kala ada seorang raja samurai yang telah menumbalkan anaknya kepada 48 iblis untuk dapat menukarkannya dengan kekuatan agar dirinya menjadi tak terkalahkan. Anak tersebut adalah Hyakkimaru. Sejak bayi dirinya lahir secara mengenaskan, bahkan tak bisa dikenali karena 48 organ tubuhnya telah ditukarkan kepada iblis. Parahnya, ayahnya membuang dirinya ke sungai setelah kejadian tersebut. Walaupun begitu, Hyakkimaru masih hidup karena diselamatkan oleh seorang dukun yang bernama Dokuta Homma. Dokuta Homma akhirnya menciptakan tubuh buatan untuk Hyakkimaru. Sepotong demi sepotong bagian tubuh diciptakan agar Hyakkimaru dapat bertahan hidup. Setelah remaja, Hyakkimaru bertekad untuk mengalahkan iblis-iblis tersebut dan mengambil kembali organ tubuhnya. Dari sinilah petualangan Hyakkimaru dimulai. Ia juga ditemani oleh seorang pencuri kecil bernama Dororo. Kaminoto. Anime ini bercerita tentang sebuah menara bernama Tower of God. Apapun yang kamu inginkan, semuanya ada di sini. Dan jika berhasil mendaki menara, segalanya akan menjadi milikmu. Di puncak menara terdapat segala hal yang ada di dunia ini, termasuk juga kamu bisa menjadi dewa. Cerita dalam anime ini berpusat pada seorang anak laki-laki bernama Yoru yang ingin mengejar sahabat satu-satunya bernama Reicheru yang masuk ke menara tersebut. Awalnya tujuannya hanyalah mengejar Reicheru, karena bagi Yoru dia adalah sahabat berharga, tapi kenyataannya Yoru hanya dimanfaatkan oleh Reicheru. Disinilah anime ini dimulai. Kisahnya tentang perjalanan Yoru dan teman-temannya untuk melewati tes dari menara tersebut. Soreja, kali ini admin Ami bakal masuk ke comment section atau sesi komentar. Hayo, komentar kamu kira-kira bakal masuk nggak ya? Ja, hajimemashou. Mari kita mulai. Yang pertama, komentar dari Z-King. Halo Z-King, kepo kah edit sendiri atau pakai editor kak? Rapin tipe kali ya, maksudnya rapi kah? Oke, for your information, staff di Lolimendo ada dua nih, ada Haru dan aku. Tukang edit itu si Haru. Tepuk tangan untuk Haru-kun, wuhuu! Yang kedua dari Satya nih bos, dengan foto profil Mikasa. Cie, waifunya Mikasa ya. Kak mau nanya kenapa nama channelnya Lolimendo dan apa artinya? BTW nama channel ini bukan Lolimendo ya, tapi Lolimendo. Kalau Lolimendo ntar jadinya Lolimendoan dong. Loli gorengan ntar jadinya. Lolimendo itu sebenarnya artinya loli milik Indonesia. Tapi kenapa pakai ne bukan mi? Karena salah ketik. Awalnya mau ngasih nama Lolimi Indo sebenarnya. Ketiga dari Fujiwara Yuta Channel. Kalau tadi profilnya Mikasa, sekarang profilnya si 02 nih alias 02. Moga-moga cepat tembus 100.000 subscriber di tahun ini. Gambatte. Amin. Domo arigatou ne Fujiwara Yuta-kun. Minna issho ni gambarimashou. Terus dukung channel Lolimendo ya, supaya bisa mencapai 100.000 subscribers. Nanti kalau udah mencapai 100.000 subscribers, aku bakal nunjukin penampakan asli aku loh. Penampakan admin Ami kira-kira serem gak ya? Yang keempat ada Afriza RS. Kamu gak lagi di rumah sakit kan ini? Semoga sehat-sehat terus ya Afriza. Aku yang tinggal di Semarang, Yosha. Tapi mana mungkin ketemu, BK. Utuk. Kita akan bertemu di waktu yang tepat kok, Cielah. Kalau tentang bahasa Jepang, pengen banget belajar kak. Cuman gak ada gurunya dan aku kalau gak ketemu langsung sama guru gak bisa, hehe. Sini let's private sama aku aja. Next ada Aldi Setiawan. Halo Aldi. Kak Ami coba ngomong ara-ara dong di video atau enggak di stories. Oke. Ara-ara dong di video atau enggak di stories. Udah kan itu bener? Mau yang ara-ara atau ara-ara? Musukashi sugi wa yo. Susah banget tau nggak? Selanjutnya dari JH Skill Rahasia. Hayo suka main rahasia-rahasiaan ya.
Kami semua sudah kenal Kak Ami, tapi yang jadi masalah Kak Ami gak kenal kita. Emot nangis, ulu. Sini, sayang-sayangan dulu yuk biar kita sama-sama kenal. Terus ada Rifki Ars. Halo Rifki, Ami Instagramnya kok nggak ada di pencarian? Jadi Instagram Loli Meindo itu awalnya kena hack, terus hilang secara tiba-tiba deh, dihapus sama pihak Instagramnya. Sedih banget. Maaf ya Rifki. Next dari Dimas Brilliant. Halo Dimas, ku tebak umur kakak 19 ya, tolong jawab kak. Oke gini, ku tebak sekarang kamu lagi hidup, bernafas, dan nonton video ini sambil rebahan, bener kan? Pokoknya tidak lebih dari 20 dan tidak kurang dari 17 deh. Oh ya, by the way, keren banget kak kalau kayak membahas sesuatu. Terima kasih Dimas. Kamu mau aku bahas apa lagi nih? Segitu aja list anime dari aku. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel Loli Meindo ya, agar aku semangat upload video baru setiap harinya. Sareja, mata ne. Yoru wa sama de zutto soba ni ite, aizu wo shite